Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada saat ini, supaya bermanfaat kegiatan kita berdoa dulu dengan agama kita masing-masing. Di antara kalian ada yang ingin memimpin doa, silakan sebelum saya tunjuk. Saya, Pak. Silakan, Aan. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Aan atas pimpinan doanya. Sama-sama, Pak. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita flashback dulu tentang materi yang sudah saya berikan kemarin tentang saluran mobilitas sosial. Ya, barangkali di antara kalian masih ingat apa itu saluran mobilitas sosial? Ya, adalah saluran yang digunakan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ya, itu materi yang kita pelajari kemarin. Nah, sebelum itu saya sudah memberikan pretest sebelum kita belajar kali ini di Google Form. Hasilnya ya begitu ya. Karena kalian belum belajar, jangan sedih karena kita belum belajar, makanya akhirnya kurang bagus. Maka dari itu itulah kita gunanya belajar. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya, yang tadinya tidak ngeh menjadi ngeh. Yang tidak paham menjadi paham. Itulah gunanya kita belajar. Nanti kalau ada perbedaan antara pretest dengan protes, itulah kalian sudah melakukan proses pembelajaran. Ya. Oke, materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, saya tampilkan dulu ya ininya, screen-nya. Oke, ya. Ya, apakah sudah tampil? Mohon diberitahu sudah tampil. Sudah, Pak. Ya, materi yang kita pelajari sekarang ya tentang mobilitas sosial, materi kelas 8 bab 2 semester 1 ya. Inilah materi yang kita tampilkan sekarang. Nah, karena tujuan dari pembelajaran ini adalah ya, kita tampilkan tujuannya ya. Di sini setelah kalian belajar, diharapkan kalian mampu menganalisis pengertian dari mobilitas sosial dengan baik ya, mampu menganalisis pengertian mobilitas sosial dengan baik. Terus yang kedua, kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan baik. Karena di sini metodenya adalah PBL, maka dari itu kita buat kelompok dulu ya. Nah, untuk membuat kelompok ini menggunakan kelompok yang sudah jadi kemarin ya. Contohnya kelompok 1 ada 4 orang, di situ ada Aan, Rizky, dan Andrian, dan Gigi ya, itu kelompok pertamanya. Dan seterusnya ya, menggunakan kelompok yang kemarin, tidak berubah ya. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya ini ya, langkah-langkahnya RKPD-nya saya sudah bagikan ke kalian ya. RKPD-nya sudah terima belum semua kelompoknya? Sudah terima belum RKPD-nya? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah. Baca bersama-sama RKPD-nya. Nanti di depan RKPD-nya kamu tulis kelompok apa gitu, nama kelompoknya dan kelompoknya siapa saja. Tulis di depan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Langkah kalian tugas kelompok adalah setelah kalian membuat kelompok, tugas kelompoknya adalah yang pertama kalian mengamati video durasi pendek pada HP kalian masing-masing. Nah, linknya itu yang di RKPD kamu tinggal salin ke handphonenya masing-masing supaya bisa mengamati video tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuk media sosial ya. Waktunya 5 menit. Setelah kalian mengamati videonya, baru kalian membaca dan memahami kasus 123 di buku paket IPS yang kalian pegang masing-masing, halaman 84. Di sini saya tekankan adalah mengamati ya, bukan menonton. Kalau menonton kalian menikmati, ini mengamati. Dengan mengamati kalian tarik apa yang kamu bisa ambil kesimpulan dari yang kamu tonton ya, secara tersirat maupun tersurat. Ya, itu mengamati ya. Setelah kalian mengamati dan membaca kasus 123 di buku paket halaman 84. Ini kasusnya. Nah, ini kasus pertama ya di buku paket kalian. Yang pertama tentang Ibu Darmalis. Terus kalian baca juga kasus kedua Pak Gayus. Terus kasus yang ketiga Pak Jaimudi ya. Nah, setelah kalian mengamati dan membaca,
Nah, tugas kalian adalah di sini, ini dia KBD-nya, merumuskan pertanyaan apa-apa yang kamu ingin ketahui tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Di KBD-nya kamu tulis apa sih yang ingin kita ketahui. Contoh ini ya, di kelompoknya Aan umpamanya di sini ditulis pengertian mobilitas sosial ya. Di sini tugas kalian adalah satu kelompok minimal 5 pertanyaan. Minimal 5 pertanyaan. Pak, kalau 10 pertanyaan, alhamdulillah lebih banyak. Minimal 5 pertanyaan ya. Di sini kalian merumuskan pertanyaan sebanyak mungkin. Minimal 5 pertanyaan. Contohnya seperti itu yang kamu lihat ya. Apa sih itu pengertian mobilitas sosial? Nah, setelah kalian membuat pertanyaan minimal 5, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi tentang pertanyaan yang kamu sudah buat. Contohnya di sini saya tampilkan ya. Contohnya di sini saya tampilkan. Ya, umpamanya dari pertanyaan pertama, Aan, mobilitas sosial adalah bla 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 bla. Terus Anto, lihat di internet, mobilitas sosial adalah beli beli beli. Terus Adrian, lihat di buku pendukung, mobilitas sosial adalah bla 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 ya. Di sinilah kalian tulis jawaban alternatif baik dari internet, buku paket maupun dari buku pendukung lainnya ya. Ditulis di sini di kolomnya 2. Setelah kamu mengumpulkan alternatif jawaban berdasarkan yang kamu dapatkan dari internet atau buku paket, terus kalian berdiskusi. Ngapain diskusinya? Menentukan mana jawaban yang terbaik di antara yang sudah dapat alternatif tersebut. Contohnya di sini saya tampilkan ya. Nah, di sini. Nah, ini di sini saya tampilkan. Jawaban hasil di sini kalian mengasosiasikan, ya, mengkolaborasikan jawaban-jawaban yang sudah ada. Contohnya di sini, menurut pendapat kelompok kami jawaban buat si Adrian lebih bagus, yaitu jawabannya labi-labi umpamanya. Atau, oh bukan, jawaban Aan sama Anto apabila dikombinasikan jadi jawaban terbagus. Jadi yang tadinya bla bla bla, bli jadi bla bla contohnya, ya. Jadinya kalian di sini yang tahap ketiga ini, kolom ketiga, kalian mendiskusikan mana jawaban yang terbaik dari jawaban-jawaban yang sudah sudah ditemukan ya langkah-langkahnya. Nah, setelah kalian di sini baru kalian mengkoko ya. Pak Guru selainnya belum pindah Pak Guru. Oh, selain belum pindah ya. Oke, ya silakan. Oke ya. Ya, sudah. Oke ya. Nah, di sini kalian sudah Masih belum, Pak. Ya, kalian Banyak tujuan, Pak. Pak Guru mungkin stop share dulu, ya, Pak. Ya, sebentar ya, saya stop dulu share-nya. Oke, saya share lagi Windows. Oh iya, sih. Pak, Putu Ya. kayaknya nggak. Belum Pak. kelihatan. Ya, sebentar. Oke. Ya, ini dia nih ya. Oke, ini dia. Udah rambut muncul? Belum, Pak. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Ini langkah-langkahnya ya. Nah, Iya. saya tampilin lagi ya. Nah, ini dia nih contohnya tugas kalian di LPD-nya masing-masing. Yang pertama, saya ulang sedikit. Yang pertama kalian rumuskan dulu pertanyaannya. Ya, rumuskan apa sih pertanyaan tentang mobilitas sosial. Terus setelah merumuskan pertanyaan, baru kalian mencari jawaban alternatifnya dari masing-masing kelompok. Contohnya yang kamu bisa baca di sini, dari A jawabannya A, dari Anto jawabannya B, dari Adrian jawabannya C. Setelah menemukan jawabannya, baru kalian diskusikan lagi mana jawaban yang terbaik di antara jawaban-jawaban yang sudah ditemukan. Ya, itu kalian tugasnya di KPD-nya kalian masing-masing yang tugas kelompok. Setelah kalian selesai jawaban hasil diskusi yang terbaik dari kelompoknya, baru kalian mengkomunikasikan. Gimana caranya? Kalian buat tuh PPT-nya. PPT-nya usah banyak-banyak, dikit aja ya. Yang penting materinya masuk dan dipresentasikan kepada kelompok lain. Ya, itulah tugas-tugas kalian untuk hari ini, yaitu merumuskan tentang mobilitas sosial. Ada yang mau bertanya? Barangkali sebelum kalian bekerja, ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kalian kerjakan waktunya 50 menit ya. Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Siapa? Iya, Pak. Pak. Setelah kalian ya, oke. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas ini, tugas kelompoknya, sudah dengan urutan kelompok di LKPD-nya masing-masing. Mari kita refleksi pembelajaran yang kita sudah pelajari. Oke, ini ya, refleksi pembelajarannya.
Ada 4 pertanyaan ya. Nomor 1, jelaskan apa itu pengertian mobilitas sosial ya. Silakan yang ingin menjawab. Andrian, Pak. Silakan Andrian. Ada pindah status. Pindah status. Misalnya dari buruh pabrik jadi bos pabrik, Pak. Yang tadinya buruh jadi mandor umpamanya ya. Jadi bos pabrik. Oh iya, makasih Pak Adrian. Yang lain barangkali satu lagi jawaban tentang pengertian apa sih itu? Lili, Pak. Lili, Pak. Ya, silakan. Contohnya anak seorang tukang becak bisa kuliah ke luar negeri S3 di Inggris, Pak. Oke, siapa ini? Lili, Pak. Iya, betul jawaban Lili ya. Anda dia anak tukang becak Iya, yang serba kekurangan, mendapat beasiswa dari pemerintah sehingga bisa kuliah di luar negeri. Itulah selalu contoh dari mobilitas sosial. Ya, terima kasih Lili atas jawabannya. Nah, sekarang yang ketiga, tentukan bentuk mobilitas sosial pada contoh yang berikan. Nah, saya kasih contohnya, kamu tentukan mobilitas sosialnya. Siapkan meja buat. Ya. Oke. Nah, ini dia. Nomor 1, seorang karyawan karena prestasinya bagus, maka karyawan tersebut dipromosikan menjadi manajer atau direktur. Pertanyaannya adalah, apakah nomor 1 termasuk mobilitas sosial? Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Ada, Silakan Pak. Ani. Pak, Silakan Ani. ini Pak. Termasuk Termasuk mobilitas sosial. mobilitas vertikal, Pak. Iya, bentuk sosial termasuk yang vertikal. Vertikalnya ke atas atau ke bawah ini Ani? Ke atas, Pak, ke atas. Ya, vertikal ke atas ya, yang tadinya karyawan menjadi manajer atau direktur. Nomor 2, Pak Ade, seorang guru yang baik dan tidak sombong. Setelah lulus PPG, Pak Ade dapat sertifikat. Apakah ini termasuk mobilitas sosial? Silakan yang ingin jawab sebut namanya. Saya Pak, jawab Ya, Pak. silakan Yohanes. Saya Pak. Termasuk mobilitas Alasannya sosial apa? Pak. Karena dari guru biasa dia kemudian berubah menjadi guru yang profesional. Dari guru biasa berubah setelah dapat sertifikat pendidik, dia menjadi guru yang profesional. Oke, Andrian, Pak. ya, Andrian, silakan Pak. Andrian. Kalau menurutmu Yohanes itu termasuk. Andrian gimana? Enggak pindah. Kan tetap jadi guru, iya. Pak. Terus enggak nyambung, baik sama enggak sombong, terus dapat sertifikat pendidik, Pak. Iya, kalau menurut Yohanes itu termasuk mobilitas sosial, menurut Andrian itu bukan termasuk mobilitas sosial. Mana yang benar? Oke, kita kasih kesimpulannya ya. Saya yang benar Pak. Di sini Masuk, Pak, termasuk. Di sini tertulis Pak Ade seorang guru yang baik dan tidak sombong. Setelah lulus PPG, Pak Ade mendapat sertifikat pendidik. Mobilitas horizontal. Horizontal. Iya. Iya, mobilitas. Bisa Pak kan jadi kaya Pak, jadi banyak duit Pak, jadi kan gitu ya. mobilitas sosial ekonomi Pak. Gitu ya. Ayo Yohanes betul Pak kata saya. Oh, jadinya gini umpamanya, apabila Pak Ade sudah dapat sertifikat pendidik, dapat uang servis, jadi bisa beli mobil gitu kali Iya ya. Pak, kan jadi kaya Pak. Berarti mobilitasnya naik. Jadi kaya, oke. Ya, tambah istri Pak. Itu jawabannya ya. ya, itu jawabannya betul ya. Oke, jadinya Pak Ade ini termasuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Ya, jam 3 kita lewatkan karena waktunya kita itu. Sekarang kita refleksi pembelajaran, mengambil kesimpulan ya. Ya, dia kesimpulannya. Jadinya mobilitas sosial itu ada 2, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal ada 2, ke atas dan ke bawah. Horizontal adalah mobilitas sosial yang tetap perannya. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya barangkali? Ada yang mau bertanya barangkali sampai sini? Silakan. Oh iya, ada PR. Oh iya. Ada PR? Oke, Tidak, Pak. Udah kalau PR pasti ada lah ya. Ya, sebelum saya kasih PR, kalian kerjain dulu postesnya ya. Postesnya sudah dibagikan sama Aas, kalian kerjakan selama 10 menit postesnya untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum materi yang saya berikan ya. Iya, Pak. Siap Pak. Setelah kalian kerjakan postes, baru saya berikan PR-nya. Apa itu PR-nya? Ini dia PR-nya nih ya. Nah, ini PR-nya nih itu. Halaman buku paket kalian halaman 83
Ya, ini satu dua ya kalau kerjakan di rumah di kertas folio bergaris. Ya, itu PR-nya dikerjakan ntar malam. Iya, Paham Pak. semua PR-nya? Oke. Paham, Pak. Aan, kamu kerjain PR-nya ya. Oke, Yohanes juga kerjain PR-nya. Besok Bapak periksa PR-nya. Pak biasanya nyontek saya, Pak. Oh, Siapa? jangan dong, Aan. Jangan nyontek, Aan ya. Dan nyontek terus. Oke. Yang saya tahu itu kemarin Aan itu pas pulang sekolah langsung main layangan. Nah, nggak boleh ya. Dia dulu PR-nya. Iya, Pak, suka main, Pak. layangan, ya. Iya, Bapak main, silakan. Saya nggak ngelarang. Yang penting kerjain dulu PR-nya, baru silakan. Iya, Pak. Ya, Pak. belum ada juga. Ya, Main sawah, Pak. Pak. Oke, Aan. Oh, iya, Andrew. Ya, jangan kayak kemarin ya. Pulang sekolah langsung ke lapangan main layangan. Ya, kerja dulu PR-nya. Ya, itu pertanda saya. Oke. Untuk pelajaran berikutnya kita pelajari tentang saluran pluralitas di media sosial ya, itu pelajaran berikutnya. Mohon dipelajari dulu setelah kalian mengerjakannya supaya besok kita bisa membahasnya dengan baik. Ya, oke, sampai sini ada yang mau bertanya barangkali Enggak. tentang mobilitas sosial? Tidak ada. Enggak, Oke, Pak. jelas. Enggak ada, Pak. Kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa penutup di sini? Iya, Pak. Siapa yang ingin memimpin doa penutup? Pak, ini Pak. Pak. Oh ya, Aan, silakan. Tadi kan udah tadi. Oh, udah, NKM, Pak. NKM, Pak. Yohanes, Pak. Rizky. Ya, Rizky, selain Rizky. Bismillah. Oh, Rizky lagi diam ya. Oke, siapa nih? Kalau di perempuan, karena laki-laki tadi udah. Putu. Ayo, Putu. Iya, Pak. Sekarang saya Ya, silakan pimpin. Putu, silakan. Ayo teman-teman, karena kita sudah selesai belajar, ayo kita berdoa dulu. Menurut agama daerah masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Putu. Sampai jumpa besok lagi ya Terima teman-teman. kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Ya, lewat ya 13 menit. Oke, tanggapannya silakan. Iya, mangga. Ya, Pak. Pak Paki dulu silakan. Saya dulu bagus tadi itu aja lah ya. Itu menikmati ya. Tinggal nanti barangkali kalau untuk video ya, jangan terlalu banyak soalnya, karena nanti kan dia juga ya, potong. Untuk tampilkan, punya ini mengerjakan KPD ya, latihan. Nah, latihan itu namanya kooperatif learning, kerja kelompok yang lebih sederhana lagi ya. Kalau kooperatif learning, kelompoknya sudah disusun, yang pintar, yang sedang, yang kurang. Nah, kalau kerja kelompok, dibalikan mejanya hitung harus 1, 2, 3 misalnya, atau 4 ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, kelompok 4 orang, seperti itu. Itu asal ya, Pak. Itu saja Pak. Ya. Makasih Pak Fakih dari Buntin barangkali ya. Iya, Jangan lupa ininya prosesnya ya. Cerita Ya, kasih Pak Paki ya. ada di Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh ya, belum salah ya, Ya. belum saya dulu. Terima kasih Pak Ya, Ade ya, ada. yang telah tampil ya. Tertibin pada hari ini. Pak Ade sudah melaksanakan kegiatan peer-teaching ya, sudah baguslah gitu ya. Tapi ada yang perlu ditingkatkan kembali Pak Ade. Siap. Ya. Dalam soal pengelolaan waktu ya. Nanti apabila UKIN itu harus betul mengolah waktu ya. Nah, itu. Dan sampai di kegiatan pendahuluannya lebih banyak. Terlalu lama ya. Iya, betul. Sedangkan intinya hanya di pendahuluan. Jadi saya juga tadi bingung. Apakah ini sudah ke inti atau sudah ke masih jadi pendahuluan? Yang pertama ya, pengolahan waktu ya. Kemudian apa itu? Yang kedua, tadi kalau kita sudah manfaat ada ya. Tapi kemudian yang kedua itu mengaitkan itu apa sih belum muncul. Nah,
persepsi itu lupa mungkin ya Pak Ade ya, kemudian manfaat ya, manfaat juga belum tersampaikan karena banyak tadi itu menjelaskan langkah-langkah ya Pak Ade ya, langkah-langkah pengerjaan. Sebenarnya itu langkah-langkah pengerjaan itu Pak Ade itu masih di kegiatan awal ya itu ya. Kemudian sudah masuk ke kegiatan inti nih. Dalam kegiatan proses pengamatan saya belum melihat bagaimana sih cuy itu ya kebanyakan guru itu yang hanya sebagai fasilitator aja. Jadi ceramahnya dikurangi Pak Ade ya. Ya. Itu ya. Nah itu. Kemudian di dalam simtak PBL-nya itu belum muncul semua Pak Ade ya. Yang masih yang pertama ada gangguan Pak Ade-nya mungkin ya pengamatan saat itu Pak Ade masih terus bicara terus ya, itu penguatannya kapan? Anak-anak juga bertanya hanya memberikan 10 pertanyaan, apakah itu udah masuk kemana? Saya bingung tadi Pak udah ke LKPD kok kadang menjadi LKPD juga langsung Pak Ade ya, itu Pak Ade yang Pak Ade lakukan. Ya. Kemudian juga di proses itu harus terlihat Pak ininya, proses pembimbingannya. Guru terhadap ada kendala enggak? Gimana nih Ari reward yang kita itu harus tidak lupa itu harus reward ya. Kasih reward. Oh iya bagus nih. Itu 100 buat reward juga ya, itu ya. Ada ya. Oke. Kemudian di sini di akhir saya melihat saya jadi bingung. Itu kesimpulan yang mana ya? Karena refleksinya lalu banyak sekali sih refleksinya, pertanyaan-pertanyaan banyak sekali yang Pak Ade menunjukkan di situ. Jadi saya bingung yang mana itu ya. Kemudian udah itu ada kesimpulannya itu bukan Pak Ade yang menyimpulkan, tetapi silakan berikan tuh sampai ke siswa ya. Ke siswa sampaikan apa sih kesimpulan hari ini. Kemudian kita memberikan penguatan kepada peserta didik ya. Nah itu untuk kesimpulan Pak Ade ya. Yang lainnya sudah bagus ya. Itu mungkin aja itu Pak Ade ya yang saya sampaikan, bahwa mulai proses orientasi masalah sampai ke yang terakhir. Kemudian dalam memberikan kesimpulan juga libatkan peserta didik ya, dan dikurangi ceramah juga, kemudian penggunaan waktu. Ya. Itu aja mungkin Pak Ade ya. Semoga kedepannya lebih bagus lagi Pak Ade. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat menambahkan ya, Pak Ade materi itu langsung saja bukan jenis itu jenisnya vertikal naik, vertikal turun, horizontal gitu. Jadi di benak siswa itu tinggal dengan contoh Pak Jokowi seperti politik ya, yang lewat budaya, yang lewat pendidikan. Penting itu kesimpulannya. Saya tertanam bahwa ya bagaimana yang kita itu analisis tuh yang paling mungkin kamu capai melalui apa, seni budaya, kebetulan suaranya bagus ya, gambar vertikalnya cari siapa itu lupa lagi lah, My Princess itu lagi SMA, wajahnya biasa-biasa jadi penyanyi, wajahnya jadi cantik begitu ya Syahrini seperti itu ya contoh. Tapi nanti sudah bagus, Bapak tinggal itu di konsep di itu langsung di materinya dan tujuannya jenis-jenisnya gitu. Contoh vertikal naik, vertikal bidang apa, nah itu bidang nggak usah ditulis di situ lah ya. Tapi dalam prosesnya kelompok nyari bidang apa. Terima kasih Pak Fakih, barangkali dari pendidikan dan yang paling mungkin pendidikan ya. Yang paling mungkin dicapai oleh siswa sekaligus memotivasi itu vertikal naik melalui pendidikan, melalui wirausaha. Itu jangan lupa banyak contohnya. Satu sudah boleh naik karena berwirausaha. Terima kasih Pak Fakih. Ya. Barangkali ada satu dari teman, barangkali silakan. Ya, Andrian Pak Ade. Silakan Andrian. Bu Andrian. Ya, kalau menurut saya tadi kelihatan Bapak itu guru yang sabar ya Pak ya. Terus tadi mungkin memang ada kendala, sepertinya nggak jelas ternyata karena
slide-nya di Bapak sudah pindah, di kami belum gitu. Tapi Iya, secara runtutannya saya salah itu pilih tadi. kalau menurut saya sih sudah baik. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas penagarannya Bu Rin, Pak Fakih, dan Mbak Lilian. Ya, terima kasih. Satu tambah lagi Pak Ade, aplikasi lagi proses yaitu kalau pakai aplikasi ya, aplikasi Google Form. Aplikasi ya Bu, siap Bu. Jadinya nggak langsung di Apa jadi langsung ya, kelihatan ya linknya gitu ya, Bu. prosesnya. Langsung aja itu iya. Silakan Bu Bapak, silakan Anda buka link ini kita proses gitu. Jadi kelihatan Google Form-nya ya. Oh, iya. Betul benar ya. Ya Bu, makasih Bu sarannya. Sudah beres Bu Andrea? Sekarang Bu. Silakan Ya, Bu. Ini Bu Siti Siti. mau menanggapi ya? Oh cukup. Tadi teman sudah menanggapi berapa orang? Ya cukup Bu. Satu-satu. Baru satu. Boleh nambah lagi soalnya kata Bu Dino Baru paling satu. 6 orang. Saya Bu, Iya, saya. Boleh Pak saya. Ya, ya. Jangan Tahan dulu. Ya, Pak, silakan Pak. ya. Pak Ade sudah bagus. Terima kasih. Jiwa seorang gurunya sudah muncul, ketenangannya Pak. sudah muncul, penguasaannya dikasih juga sudah muncul, hanya sedikit mungkin tampak atau tidaknya itu sintak dari RPPPL-nya saja Pak, sedikit saja. Bagus Pak. Yang lainnya sudah bagus. Terima kasih Pak Nathan. Ya, satu lagi yang lain barangkali Ya. ada. Saya Pak, saya Pak. Silakan Ya, Bu Tia. Bu Mulyana, silakan Bu Mulyana. Assalamualaikum. Menanggapi hasil dari pengamatan saya terhadap Pak Ade tadi mengajar itu sudah bagus karena dari tujuan, kemudian manfaat, kemudian penyampaian materi itu sudah bagus, sudah disampaikan semuanya. Kemudian refleksi, cuman ya tadi kalau bisa satu Pak Ade ke siswa itu lebih dibuat aktif gitu loh, jangan tadi sempat Ya. ngerasain diam aja sih, kami banyak diam. Itu aja sih, cuman sudah bagus Iya. untuk yang lainnya. Gurunya. Ya, Ya, sama-sama makasih Pak. Bu Mulyana. Oke, Bu Andrian. Bu Andrian, apakah cukup? Satu lagi Bu, boleh? Oh, silakan Bu dari Bu Tia. Tia. Iya, kalau saya terkesan dengan pada saat Pak Ade memperhatikan muridnya di luar kelas gitu. Jadi pada saat Aan bermain layang-layang, nah jadi jiwa kebapaan dan jiwa gurunya itu nampak sekali. Jadi perhatian seorang guru bukan hanya di kelas Sekolah, tapi Ibu, juga ya? di luar Oke, kelas terima gitu. kasih. Iya, Ya. terima kasih. Oke, terima kasih. Iya.